Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keberadaan mereka di antara kita tidaklah kebetulan, tapi adanya mereka di antara kita merupakan keterusan daripada rahmat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun daripada zuriat Nabi sebagaimana dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Attas rahimallahu rahmatul abrar, kecuali pasti ada perhatian khusus dari datuknya. Termasuk yang kita banggakan, kita sayangi, kita cintai, semoga beliau termasuk yang panjang umurnya, Al-Habib Mahdi Ibn Al-Habib Hamzah As-Sagaf hafidhahullah wa ra'ah. Siapa di antara kita yang mau bikin pesantren sampai 30 walaupun niat? Tapi alhamdulillah beliau itu berniat semacam itu, tidak lain karena di dalam hatinya bersambung dengan rahmat datuknya Nabi Muhammad. Siapa di antara kita yang mau menanggung makannya 30 pesantren? Nggak ada yang mau di antara kita walaupun niat. Tapi alhamdulillah Al-Habib Mahdi masih mau. Salah satu contoh, salah satu tauladan yang terus tidak ada seorang pun daripada zuriat Nabi kecuali pasti membawa rahmat bagi umat. Semoga kita termasuk mencintai para zuriat Nabi sehingga kita termasuk nanti yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal. Tidak lupa kepada Rais Rabitah Al-Habib Hasan dan juga Al-Attas, Al-Habib Muhsin Al-Attas, Al-Habib Husain Baharun, Al-Habib Hanif Al-Attas, serta semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari mereka semuanya. Sebagaimana katakan Aidullah Haddad, tidak ada seorang pun para habaib datang kecuali kakek moyangnya perhatian mereka bersama kita. Insya Allah datang semuanya untuk kita dan kita pulang semuanya dalam keadaan bawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati para alim ulama, mereka yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, mereka yang dimuliakan oleh Allah karena berkat Nabi Muhammad. Mereka dikatakan oleh Imam Ghazali sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Barang siapa yang muliakan mereka berarti memuliakan Nabi Muhammad. Barang siapa yang meminta keberkahan, meminta doa kepada mereka juga seakan-akan meminta doa kepada Nabi Muhammad. Oleh karena dikatakan oleh beliau bahwasanya keberkahan Nabi Muhammad masih ada, pemberian Nabi Muhammad masih ada, anugerah Nabi Muhammad masih ada, bisa dicari, bisa disentuh, bisa diakses. Siapa mereka? Para ulama yang ada di antara kita. Mereka yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW al-ulama warasatul Anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Nabi SAW lebih lagi mendetailkan, menjelaskan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku ini sama seperti para nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Cuma tidak ada nabi lagi setelahku. Kalau seumpama ada nabi setelahku, maka para ulama inilah gambaran dari nabi-nabi yang sebelumnya itu ya seperti mereka ini. Alhamdulillah kita termasuk yang menghormati mereka, memuliakan mereka, ikut komando mereka, maka insya Allah kita termasuk yang berada di dalam ruangan yang di situ ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya Abah Raud dan juga Kiai Umar Khattab, Ustaz Selamat Ma'arif dan semua, semoga kita doakan perjuangan mereka semuanya membanggakan Nabi Muhammad. Baru-baru ini alhamdulillah seminggu yang lalu Al-Fakir sempat berkunjung dan berziarah kepada Al-Habib IB
yaitu imam besar kita Al Habib Rizik Hafidhullah Wara'ah, di mana beliau banyak bercerita, dan di antara ceritanya beliau katakan semua yang ditentukan Allah itu membawa berkah, semua yang ditentukan Allah itu membawa hikmah. Di antara hikmahnya kata beliau, waktu di Indonesia itu hampir kalau jalan itu bawa tongkat, tapi sekarang alhamdulillah kabar gembira Habib Rizik sudah nggak pakai tongkat lagi. Kenapa? Lebih banyak waktunya untuk menyendiri dengan Allah SWT, berzikir dengan Allah Ta'ala, bahkan katanya lebih berkah hidupnya. Kita doakan semoga perjuangan beliau Allah berikan kemenangan, Allah berhasilkan, Allah sukseskan, karena perjuangan beliau bukan perjuangan Habib Rizik dan FPI-nya. Perjuangan beliau adalah perjuangan Nabi Muhammad dan para tentara-tentaranya. Semoga kita termasuk yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita termasuk yang dibanggakan oleh Nabi-Nya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang kita banggakan, kita muliakan para umara yang mereka tidak pernah luput dari perhatian Nabi kita Muhammad. Karena Nabi kita Muhammad SAW sangat sayang kepada semua umatnya. Tidak ada umatnya yang disebutkan itu yang berkaos begini atau begitu. Pokoknya semua umatnya disayang oleh Nabi Muhammad. Sehingga siapapun yang perhatian kepada umatnya pasti langsung dapat perhatian dari Nabi Muhammad, termasuk para umara. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada hari-hari para umara, para pejabat yang adil itu sama seperti ibadah selama 60 tahun namanya. Kenapa sampai diberikan anugerah yang begitu besar dengan doa daripada Nabi khususnya untuk umatnya Nabi? Tidak ada lain karena perhatian Nabi Muhammad kepada umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Al-Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid rahimahullah rahmatullah beliau berkata, siapapun di antara kita yang mempunyai perhatian khusus kepada umatnya Nabi Muhammad terkait dengan perekonomian, terkait dengan sosial, terkait dengan keilmuan, terkait dengan kemanfaatan, terkait dengan apapun juga, maka pasti akan mendapatkan tempat yang khusus di dalam hati Nabi Muhammad. Suatu waktu pernah ada seorang yang soleh bermimpi Nabi Muhammad SAW. Duduk di sampingnya seorang bupati yang sudah meninggal dunia. Beliau adalah mantan TNI. Setelah menjabat beberapa periode di tempat kami, meninggal dunia. Subhanallah, orang soleh itu bermimpi bupati tersebut berada di sampingnya Nabi Muhammad. Dan kita berharap semoga ibu bupati dan suaminya juga seperti itu, Bupati Bogor insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka kemudian ditanya, Bupati, iya, Masya Allah, dari mana kau dapatkan kemuliaan bisa duduk bersama Nabi Muhammad? Padahal yang saya tahu, mohon maaf, dan yang kami tahu bersama, orang yang paling banyak tanggung jawabnya ya para umara. Kalau seumpama sekarang ini kita laksanakan di alun-alun ini, sholawatkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Syam mania semua ini, maka tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti telah memberikan pahala kepada Bapak Bupati dan Ibu Bupati. Ini luar biasa. Tapi begitu pula kalau di lain malam minggu yang seperti sekarang ini, malam minggu yang lainnya, kalau ternyata ada yang pacaran di atas alun-alun ini, maka juga dapat dosanya. Sehingga sulit kalau bupati itu mau mimpi Rasulullah, itu sulit. Diimpikan sama Nabi itu sulit, tanggung jawabnya besar. Tapi subhanallah, ini duduk bersama Nabi Muhammad dalam mimpinya. Sehingga ditanya, bagaimana kau dapatkan ini? Alhamdulillah saya dapatkan itu karena berkat tanda tangan yang saya torehkan dan uang yang sedikit yang saya keluarkan. Di pondok kami, air itu sulit sekali keluar. Sampai kita itu ngebor 150 meter, tambah dalam, tambah asin. Bahkan ketika sudah mencapai 150 meter, ternyata ketika kita nyalakan dengan api nyala, sudah mengandung minyak. Cepat-cepat kita tutup sebelum ketahuan pemerintah. Subhanallah, akhirnya tidak ada jalan lain kecuali air itu keluar dari luar. Di depan pondok kami itu ada sebuah saluran yang besar. Saluran itu saluran khusus dari air yang terbaik terbersih di Jawa Timur, yaitu air Umbulan. Itu yang sampai sekarang menjadi polemik antara Pemprov sama Pemkot. Sampai sekarang itu kebanyakan warga Pasuruan tidak minum daripada air itu, tapi diminum oleh yang jauh, yang Surabaya, yang Sidoarjo.
Tapi alhamdulillah dengan tanda tangan beliau beliau keluarkan, alirkan ke pondok pesantren. Sekarang pondok pesantren itu jumlah santrinya sudah 11.000. Dari mulai MI pasca sampai pasca sarjana, termasuk salah satu alumninya adalah Habib Mahdi, Habib Hanif, Habib Nafal Aidrus, dan semua para habaib yang dari Dalwa. Berapa pahalanya? Setiap uduk dia dapatkan, setiap mandi dia dapatkan, semuanya berkat torehan cuma tanda tangan. Oleh karena itu kita doakan semoga Bapak Ibu Bupati dan juga suaminya mendapatkan keberkahan seperti keberkahan Bupati Pasuruan, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya tidak akan panjang lebar karena ini rekor, baru pertama kali saya berpidato jam 1 malam. Terus terang saja, oleh karena saya mohon maaf tidak berdiri karena saya ada darah tinggi, takut sampai geblak di sini akhirnya orang-orang Bogor dimusuhi sama Pasuruan nanti. Oleh karena itu saya minta maaf, saya duduk, saya tidak akan panjang lebar, saya juga hanya menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Kemarin sekitar 1 minggu yang lalu saya baru pulang dari berkunjung dan berziarah di 5 negara. Kita mulai dari Turki, kemudian Mesir, lalu Oman, Yaman, dan masuk ke Saudi Arabia. Alhamdulillah setiap kali kami datang ke negara-negara itu kami bertemu dengan para sulahanya, para orang-orang solehnya, para orang alimnya, para wali-walinya, alhamdulillah. Tapi semuanya mau bicarakan tentang akhir zaman. Semuanya memberikan pesan kepada kami, banyak-banyaklah berdoa. Jangan cuma doa untuk kita saja, tapi doa untuk semua, terutama anak cucu kita, karena mereka itu adalah tanggung jawab kita. Jangan lupa bangun malam, karena satu-satunya yang ada yang kita miliki daripada kesempatan yang paling kuat adalah mengadakan hubungan dengan Rabb, yaitu ketika di malam hari. Doakan anak kita, doakan keturunan kita, dan yang kedua, jangan lupa untuk menghadiri majelis taklim. Kenapa? Majelis taklim ini adalah majelis yang merupakan pesugihan nomor 2. Kalau mau sugih, datang ke tempat ini. Ada masalah, datang majelis taklim. Yang sakit, datang majelis taklim. Yang punya problem, datang majelis taklim. Insya Allah pulang dalam keadaan akan didapatkan semua kesembuhan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Tempat Allah memberikan rahmat. Dengan rahmat itulah Allah Ta'ala memberikan kekayaan. Dengan rahmat itulah Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Dengan rahmat itulah Allah memberikan kebahagiaan. Dengan rahmat itulah Allah memberikan kenyamanan. Semuanya itu dan rahmat. Rahmat itu turunnya di majelis taklim semacamnya. Sedangkan pesugihan yang nomor 1 adalah berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu pesan para ulama. Kemudian pesan yang kedua, alhamdulillah, saya yakin insya Allah kita pulang dari tempat ini, setelah kita duduk berjam-jam ini, saya yakin kita lihat di atas, selamat datang tamu-tamu Rasulullah. Apakah kemudian yang menulis itu bukan dengan kehendak Allah? Apakah kemudian yang menulis itu bukan dengan izin Allah? Apakah kemudian yang menulis itu tanpa ada lintasan yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Ta'ala? Tidak, nggak ada yang kebetulan, kata Allah Haddad, di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semuanya diinginkan. Termasuk diinginkan adalah kita menjadi pada malam ini tamu-tamu Rasulullah. Kalau saya tadi alhamdulillah datang ke Habib Mahdi, saya dijamu dengan nasi mandi, kuah gulai, apalagi masak-masakan daripada ibundanya Al-Ubabah Khadijah, semoga beliau panjang umur sehat walafiat. Saya senangnya luar biasa, gembiranya luar biasa, merasa dispesialkan. Beliau bahkan dilihat-lihat apalagi yang kurang, apalagi yang kurang. Kenapa? Saya datang sebagai tamu. Kalau itu dengan Habib Mahdi, salah satu cucunya Nabi, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk memuliakan tamunya, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, siapa yang kedatangan tamu, maka tamu itu datang dengan 1000 barakah, 1000 rahmat, dan pulang dengan 1000 maghfirah. Datang dengan rezekinya sendiri, pulang dengan dosa daripada sahibul baitnya. Masa iya sih kemudian kita sekarang menjadi tamunya Nabi Muhammad, kita keluar tidak dapat apa-apa? Insya Allah kita yakin kita keluar dalam keadaan semuanya yang punya hajat Allah kabulkan, yang belum mendapatkan jodoh Allah berikan, yang belum mendapatkan keturunan semoga Allah tentukan, yang belum mendapatkan kenikmatan berziarah langsung pada Nabi Muhammad semoga Allah segerakan dan takdirkan,
yang belum mendapatkan anugerah bermimpi Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Ibn Hajar, barang siapa yang bermimpi Nabi Muhammad di dunia, maka pasti kelak akan berjumpa dengan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatnya. Ya Allah, berikan pada malam ini ya Allah kepada mereka, tentukan ya Allah kapanpun engkau mau, tapi yang penting tidak keluar tempat ini kecuali semua yang hadir mendapatkan kenikmatan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, yang sakit di antara kita sembuhkan, terutama penyakit hati hilangkan, keraguan dalam hati hilangkan, semua yang ada kepastian sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW. Hanya keraguan-keraguan itulah yang dimasuki, yang kemudian disusupi oleh setan di dalam pikiran-pikiran kita. Ya Allah, hilangkan semuanya ya Allah, gantikan dengan keyakinan dan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Asalkan kita bukan termasuk 5 golongan. Yang pertama, mereka durhaka sama orang tua. Yang kedua, istri yang durhaka pada suaminya. Yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahminya. Yang keempat, 2 orang sesama muslim yang tidak saling tegur sapa lebih daripada 3 hari, saling membenci antara keduanya. Dan yang kelima, yang mengkonsumsi narkoba. Selama bukan termasuk 5 golongan, insya Allah semua yang kita hajatkan pada malam ini Allah kabulkan. Allah malu untuk tidak mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Kita memohon pada Allah Ta'ala bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia dan negara yang kita cintai. Ya Allah, siapapun yang berkehendak dengan negara Indonesia yang kita cintai, ya Allah, dengan kezaliman, dengan kebobrokan, dengan keresahan, dengan ketakutan, ya Allah, singkirkanlah dia dari muka bumi, ya Allah. Ya Allah, mereka yang tidak mencintai Indonesia yang kami cintai ini, ya Allah, semoga engkau jauhkan dari negeri kami ini, ya Allah. Ya Allah, segala macam wabak yang datang ke negeri kami yang tercinta ini engkau hilangkan, ya Allah. Engkau hadang, ya Allah. Berikan pagar di Indonesia ini, ya Allah. Jangan engkau masukkan ke dalam pagar ini, ya Allah. Kami mencintai mereka semuanya. Masyarakat Indonesia kami cintai semua, ya Allah. Siapapun mereka, kami cintai mereka semua, ya Allah. Ya Allah, berikan pemimpin kita, ya Allah, keimanan dan ketakwaan, sehingga mereka bisa menjadi imam bagi kami semua, ya Allah, menjadi tauladan bagi kami semua, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami datang ke tempat ini yang sekarang menjadi tamu kekasih Muhammad SAW kecuali sudah pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan engkau sudah pastikan kami, ya Allah. Untuk kami termasuk yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Yang ketiga, pesan kami adalah Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, man khafallah khafahu kullu syai. Barang siapa yang takut pada Allah, maka semua takut kepada dia. Tapi sebaliknya, wa man la yakhafallah yakhafu min kulli syai. Dan barang siapa yang tidak takut pada Allah, maka pasti dia akan takut pada segala sesuatu. Maka jangan kita takut kepada corona. Corona itu juga makhluk Allah. Virus itu buatan juga buatan Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita itu supaya takut pada Allah? Tidak ada lain kecuali harus kita banyak hadir majelis taklim. Ini zaman yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak ada seorang pun yang selamat daripada fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat kecuali bagi mereka yang dihidupkan hatinya dengan ilmu agama. Jangan kita mau tergoyahkan keimanan kita. Jangan mau kita terkontaminasi dengan pikiran-pikiran mereka bahwasanya kehidupan yang jet itu, kehidupan yang hebat itu adalah kehidupan yang dengan gelar, dengan pendidikan yang tinggi. Tidak, tapi kehidupan yang betul-betul membahagiakan seperti disampaikan dalam Al-Quran. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dan keimanan, pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Tidak mungkin kita iman, tidak mungkin kita takut pada Allah, kecuali setelah kita tahu apa saja yang membuat kita takut kepada Allah, yaitu dengan kita hadir majelis taklim. Silahkan ambil gelar setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa
ilmu yang paling penting, yang lebih penting adalah ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah SWT, yaitu ilmu yang diajarkan dalam pesantren-pesantren, di dalam madrasah-madrasah diniyah maupun di dalam majelis-majelis taklim. Semoga kita tidak diharapkan daripada kebaikan-kebaikan ini, kebaikan pesantren, kebaikan majelis taklim, kebaikan daripada ulama. Semoga kita semua termasuk yang mencintai para ulama, mendukung para ulama, dan kita doakan semoga Habib Mahdi panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, niatnya semuanya bersambung dengan datuknya Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dilakukannya membuat cinta Nabi Muhammad SAW, membuat bangga dan senang bahagia Nabi Muhammad SAW. Kita doakan semoga semua pencinta Majelis Syababul Khair, semoga semuanya yang dicintai oleh Nabi Muhammad, di dalam hati Nabi Muhammad, dan semoga berkat Majelis Syababul Khair Bogor dan sekitarnya serta Indonesia semuanya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya diminta untuk memberikan ijazah. Jadi ijazah salawat busyra ini diimpikan oleh salah satu daripada putra abah saya, Habib Hasan Baharun, pada tahun 2013 pada malam 10 Muharram. Bermimpi Nabi SAW, lalu Nabi mengajarkan salawat. Salawat itu berarti salawatnya Nabi Muhammad yang diajarkan kepada yang bermimpi. Kemudian setelah ditalkin oleh Nabi yang bermimpi itu, maka Nabi SAW berkata kepadanya, barang siapa yang baca salawat ini sebanyak 41 kali habis salat subuh, maka sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, mudahkan urusan, melampaukan segala kesulitan, dan menolak segala hal yang mengkhawatirkan. Insya Allah termasuk yang mengkhawatirkan adalah corona ini. Jadi kalau kita baca salawat 41 kali ini yang cuma pendek, gak panjang, itu sekitar kalau sudah hafal 7 menit selesai. Saya akan bacakan, ditirukan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada yang bermimpi ini. Semoga nanti bersambung ijazahnya kepada beliau, sehingga kemudian hajat kita semuanya dikabulkan berkat salawat ini. Namanya salawatnya salawat al-busyra. Namanya salawat busyra itu berarti salawat kabar gembira. Kalau dibaca insya Allah setiap hari dapat kabar gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin. ala sayyidina Muhammadin Sahibil busyra. sahibil busyra Salatan. salatan Tubashiruna biha. tubashiruna biha Wa ahlana. wa ahlana Wa auladana. wa Wa auladana jami'a masyayikhina. wa jami'a masyayikhina Wa muallimina. wa Wa muallimina talabatana. wa talabatana Wa talibatina. wa talibatina Min yaumina min hadha. yaumina hadha Ila yaumil akhirah. ila yaumil akhirah. Kalau bacanya benar seperti yang saya baca, maka antum semuanya mendengar baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Saya ijazahkan kepada antum semua untuk bacanya, dan saya ijazahkan untuk memberikan ijazah pada yang lainnya dengan syarat jangan dikomersilkan, karena ini adalah salawatnya Nabi Muhammad SAW. Ayo sama-sama kita jawab. Qabiltu ijazah. Kita bacakan sidang mabruk, alfa mabruk, hadirin rahimakumullah. Sudah